Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Tidak terasa Ramadan terus berganti hari, dan kita menuju hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk golongan yang Allah masukkan istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah dalam memaksimalkan amal-amalan di akhir-akhir bulan Ramadan, yang dimana amal-amalan kita di akhir bulan Ramadan merupakan sebuah amalan-amalan penentu dari kualitas kita dalam penghambaan diri di bulan Ramadan. Maka agar niat kita senantiasa lurus, amal-amalan kita senantiasa terjaga, maka sangat penting untuk menengok rumah hati kita, menengok hati kita, menengok sejauh mana keikhlasan kita dalam melaksanakan amal-amalan, ya, dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal-amalan itu tergantung niat, yang dimana niat tidak terlihat oleh manusia, dan juga mungkin kita terlupakan dari niat ikhlas dalam diri kita, sehingga hal itu akan menjadi bumerang. Amalan-amalan kita hilang sirna begitu saja pahalanya, seperti debu yang menempel di sebuah batu yang terkena hujan yang begitu deras, maka tidak ada yang tersisa dari debu itu sedikit pun. Haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Oleh karena itu, penting kita untuk kembali bermuhasabah diri, memanage niat kita, karena niat menjadi penentu amal-amalan kita. Tidak terlihat oleh mata, tidak nampak di alam zohir, tapi itu bisa menjadi penentu apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menyimak hadis yang sangat masyhur, sangat populer, yang berkaitan dengan niat, yang dimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis tentang niat ini, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Ini merupakan sebuah hadis yang dianggap separuh dari agama, karena amalan-amalan bisa tertolak jikalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Adapun setengah agamanya lagi adalah hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan atau sesuatu ritual yang harus sesuai dengan contoh Rasulullah, dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita memiliki uswah, memiliki teladan, yaitu Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka tentu amalan-amalan yang sudah jelas kaifiatnya, ya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang sudah masyhur juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Atau hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam suatu ibadah, ibadah yang mahdhah, ibadah yang kaifiatnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka sungguh amalan-amalannya tertolak. Nah, kita akan membahas spesifik tentang niat, yang dimana hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim memiliki sebuah asbabul wurud, atau ada sebab-sebab turunnya hadis ini, sebab-sebab munculnya hadis ini, yaitu cerita di awal-awal Islam yang dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata ada salah satu episode seorang laki-laki, yang dimana seorang laki-laki ini ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tetapi di sini ada niat yang berbeda. Di sini ada sebuah niat yang melenceng. Kenapa? Karena ternyata kaum muslimin pada saat itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu pure, asli, benar-benar mengikuti perintah Rasulullah untuk melakukan hijrah. Tetapi ada salah satu sudut kehidupan, ada seorang laki-laki yang dia berhijrah itu nggak semata-mata karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena dia itu terpincut oleh seorang wanita yang pengen banget dia nikahi, ya, karena dengan pesona dan lain sebagainya. Tetapi si perempuan ini mensyaratkan boleh untuk menikahi dirinya asalkan ikut hijrah ke Madinah. Ternyata si laki-laki ini ya karena sudah terpincut, sudah tergila-gila dengan wanita ini, dia pun ingin sekali, berambisi banget untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh perempuan tadi, yaitu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di sini menjadi sebuah pelajaran penting bahwa bisa jadi kita melakukan sebuah amal-amalan yang terlihat itu adalah ibadah, yang mungkin juga membuat manusia terpukau dengan amalan-amalan kita, tetapi ternyata bisa jadi nihil banget pahalanya bahkan tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia melakukan ibadah, melakukan yang terlihat seolah-olah itu adalah ibadah, seolah-olah itu adalah kebaikan di jalan Allah, tetapi ternyata niatnya bukan karena Allah, tetapi karena yang lainnya. Maka di sini dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau mungkin kita hidup di zaman Rasulullah, kayaknya kita malu banget gitu ya, karena hadis ini abadi menjadi sebuah pelajaran yang dimana kelakuan dari seorang pemuda ini terabadikan dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, segala urusan itu tergantung dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang dia berhijrah dan berhijrahnya karena Allah, karena ingin mengharap keridhaan dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Dan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila man hajara ilai. Dan barang siapa yang dia berhijrah karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Intinya dia akan mendapatkan apa yang dia ambisikan, tetapi pahala kebaikan dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena niat yang melenceng. Ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita untuk memanage hati kita. Bisa jadi kita melakukan sebuah kebaikan di jalan dakwah dan lain sebagainya, memberikan kemanfaatan bukan kepada manusia yang lain, tetapi ternyata terselip dalam hati kita niat-niatan ingin mendapatkan validasi dari orang lain, mendapatkan pujian, mendapatkan tepuk tangan, riuh tepuk tangan dari manusia. Mungkin itu sangat terasa manis dalam hati kita,
Tetapi sungguh rasa manis itu menjadi sebuah pertanda ada sebuah bara api ria atau ada rasa ria dalam hati kita yang bisa menggerogoti keikhlasan kita sehingga amal-amalan kita hilang sirna begitu saja. Maka sangat betul apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita sering mengecek kadar keikhlasan kita dalam setiap amal-amalan kita, dalam setiap kerja kita. Apakah berangkatnya kita untuk bekerja itu hanya pure untuk mencari dunia, hanya untuk sebatas mencari harta, mencari dunia, lupa disisipkan bahwa kita mencari rizki, kita bekerja itu ibadah loh. Karena sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seseorang yang dia fokus aja beribadah, fokus aja bertakarub kepada Allah di masjid, sedangkan orang keluarganya terlantar. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab kepada seorang pemuda tersebut, apakah kamu sudah berkeluarga? Iya, aku sudah berkeluarga. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan nafkah anakmu, keluargamu, kebutuhan makannya dan lain sebagainya? Sedangkan kau khusyuk banget di masjid. Maka apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, sungguh yang memberikan atau yang memenuhi kebutuhan keluargaku itu ada saudaraku. Maka Umar mengatakan bahwa sungguh saudaramu itu lebih mulia daripada dirimu. Kenapa? Karena mencari rizki yang halal, mencari nafkah itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang suami. Maka di sini haruslah kita memahami makna yang luas dari ibadah itu bukan hanya sebatas membaca Al-Quran atau sholat, tetapi semua aktivitas kita yang ada dalam kebaikan, ada dalam perintah Allah itu bisa bernilai ibadah. Selanjutnya, kita mengambil sebuah pelajaran pentingnya kita untuk menjaga niat kita, mengecek kadar keikhlasan kita. Ada sebuah cerita dalam sebuah hadis, yaitu ini sudah sangat masyhur sekali ketika ustadz-ustadz menjelaskan tentang masalah keikhlasan. Ini kisah senantiasa muncul, yaitu ada seorang yang dia itu mempunyai sebuah amalan di atas rata-rata banget kebanyakan orang. Mereka sudah unggul dengan keunggulannya masing-masing, memiliki sebuah habit atau kebiasaan hidup di atas rata-rata kebanyakan orang, sehingga dia mendapatkan sebuah keunggulan dalam kehidupan, mendapatkan nilai lebih daripada manusia-manusia yang lain. Siapakah mereka? Mereka itu adalah seorang yang alim, mujahid, dan dermawan. Seorang alim ternyata tidak menjamin titel ustadz, titel alim itu mempunyai sebuah tiket masuk surga. Kenapa? Karena dalam hadis ini ternyata ada sebuah gambaran seorang ustadz atau seorang alim, seorang ulama bisa terpleset ke dalam neraka, bisa masuk ke dalam neraka karena lupa atau karena dia terbuai dengan pernak-pernik dunia, dengan pujian manusia, dengan popularitas, dengan harta benda. Dia terpesona dengan itu, lupa bahwa dalam khazanah ilmunya, dalam ilmu yang dia miliki, dia lupa bahwa sangat penting sekali untuk mengecek hatinya, mengecek keikhlasannya. Dia lupa. Maka ketika di akhirat ada sebuah percakapan antara Allah dengan seorang alim itu. Ketika ditanya, untuk apa hidupmu engkau gunakan? Maka seorang alim menjawab, aku menggunakannya adalah untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu karena engkau ya Allah. Maka apalah yang Allah katakan? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau berdakwah, engkau menyebarkan ilmu karena engkau mencari sesuatu selain aku. Engkau menginginkan dunia, engkau menginginkan popularitas dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya semua apa yang tersembunyi di dalam hati di akhirat kelak Allah buka, Allah ungkap, dan niat motif itulah yang menyebabkan dia ke dalam neraka. Ini pelajaran penting yang kedua, bahwa
niat di dalam hati tidak bisa kita sepelekan. Sesuatu motif yang ada dalam jiwa kita sangat penting untuk kita cek ulang. Senantiasa kita harus upgrade niat kita, mengecek ikhlas nggak ya aku ini gitu. Dan yang kedua adalah seorang yang mujahid. Dia berjuang di jalan Allah, dia berkontribusi di jalan Allah, dia melakukan banyak kebaikan. Tetapi ketika di akhirat ada sebuah percakapan dia dengan Allah. Untuk apa hidupmu engkau gunakan? Dia pun menjawab dengan penuh percaya diri dengan lantang bahwa aku melakukan di dunia, mengisi hidup-hidupku ini ketika di dunia adalah untuk berjuang di jalanmu, untuk menyebarkan kebaikan, untuk berkontribusi, untuk memberikan kemanfaatan karena engkau. Apa yang Allah katakan? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu adalah karena engkau ingin disebut seorang mujahid, seorang pejuang, seorang yang aktivis kebaikan dan lain sebagainya. Itu pujian terasa manis sehingga manisnya melupakan niat keikhlasan di dalam hatinya. Selanjutnya adalah seorang yang dermawan. Tentu orang dermawan ini adalah mempunyai kekayaan yang banyak sehingga mempunyai potensi yang besar untuk mendermakan, untuk mensedekahkan hartanya, dan tentu dia memiliki kecerdasan bagaimana menghasilkan uang, memanage uang dan melipat gandakan uang tersebut. Tetapi ternyata kepandaiannya dalam mengelola keuangan dan juga menyedekahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah dan di jalan kemanfaatan, di jalan kebaikan, tetapi dia tidak pandai untuk memanage hatinya. Dia terpesona, dia terhipnotis dengan pujian-pujian manusia, validasi manusia dan lain sebagainya sehingga menjadikannya jumawa dan merasa tinggi di antara yang lain. Ketika di akhirat ditanya untuk apa hidupmu di dunia, maka dia menjawab, aku mengisi kehidupanku dengan bersedekah, dengan mendermakan harta-hartaku di jalan engkau. Apa yang Allah katakan? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau mendermakan hartamu, mensedekahkan hartamu karena ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Inilah salah satu gambaran bagaimana ternyata pentingnya kita untuk mengatur ulang, men-setting ulang frekuensi hati kita agar frekuensinya lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perhatikan bahwa niat-niat yang terselubung dalam hati kita itu Allah akan munculkan di akhirat dan juga di akhir kehidupan kita. Begitu banyak kita dengar cerita orang-orang yang paham dalam agama, orang-orang yang berpendidikan dan lain sebagainya, ternyata ada sebuah kasus yang melibatkannya. Dia masuk ke dalam kasus kriminal, masuk ke dalam kasus asusila di luar nalar. Bagaimana seorang berpendidikan ternyata dia bisa melakukan sebuah korupsi yang nggak masuk prinsip idealisme sebagai seorang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan, atau bahkan seorang orang yang alim sekalipun. Bisa muncul sebuah peristiwa yang sangat buruk atau mencoreng nama baiknya. Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah menjadi sebuah pertanda bahwa startnya dia dalam hidup di hari-hari yang dia jalani seolah-olah dia dalam jalan Allah, jalan kebaikan, tetapi ternyata dalam hatinya itu setiap dia beramal bukan karena Allah, maka sesuatu yang dalam hatinya itu tidak ikhlas, mengharap sesuatu selain Allah, Allah munculkan di akhir kehidupannya dengan sebuah peristiwa yang menggegerkan, dengan sebuah peristiwa yang mencoreng popularitasnya, nama baiknya, dan lain sebagainya. Itu sebuah pertanda dari buruknya niat yang senantiasa dia hadir dalam setiap amal-amalan sebelumnya dan sebelumnya. Terakhir, ada sebuah hadis yang sangat mengerikan jikalau kita renungkan.
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadis ini memberikan sebuah pelajaran penting agar kita benar-benar berhati-hati dalam beramal kita, senantiasa men-setting keikhlasan kita di awal kita beramal, di perjalanan kita melakukan amal tersebut, dan di akhir amalan tersebut, agar benar-benar semuanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dia itu layak malu bi amali ahlil jannah. Dia beramal ketika dunia dengan amalan-amalan ahli surga. Dia beramal kebaikan-kebaikan ketika di dunia. Orang mengenalnya adalah sosok orang yang baik, sosok orang yang soleh, orang yang pemahaman agamanya mendalam. Pokoknya ahli surga banget deh. Tetapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tetapi ternyata takdir menentukan di akhir kehidupannya ternyata dia melakukan perbuatan amalan-amalan ahli neraka, kemaksiatan, kedurhakaan, kelalaian, pokoknya amalan-amalan ahli neraka deh. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia pun masuk neraka. Sebuah gambaran hadis yang dimana menggambarkan mayakunu bainahu wa bainaha ila dhiraun. Ini si orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga itu udah deket banget nih dengan surganya itu, tetapi di ending kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Nah, ulama mengatakan, memberikan syarah tentang hadis ini adalah ini menjadi sebuah petunjuk bagi mereka yang dia beramal, tapi amalan-amalannya itu tidak ikhlas, amalan-amalannya itu tidak diniatkan karena Allah, tetapi karena yang lainnya, karena selain Allah pokoknya. Maka Allah munculkan di akhir hayatnya. Jadi dari start dari nol gitu kan sampai dia mau meninggal, dia itu udah populer dengan orang yang baik. Ya istilahnya sudah masyhur, orang yang baik, orang yang taat dalam agama dan lain sebagainya. Dari ciri khas atau ciri-ciri orang yang soleh, tetapi Allah munculkan niat-niat yang buruk atau kemaksiatan yang terselubung yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Ya, maka di akhir kehidupannya dia pun beramal dengan ahli neraka, yang dimana amalan ini sebenarnya menunjukkan karakter asli yang tersembunyi dari kebanyakan orang. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi sok suci, menjadi juru bicara Tuhan, menjadi penentu baik dan benar, menjustifikasi orang dalam kesesatan, merasa diri paling suci, paling tinggi. Itulah ketika kita merasakan hal itu sebenarnya adalah sebuah talbisul iblis, tipu daya iblis untuk menyeret kita, untuk menggusur kita ke dalam neraka jahanam, untuk menemani mereka. Dan hadis selanjutnya, kelanjutannya sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ini konteksnya kebalikannya. Ada orang yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, istilahnya itu dia sudah masyhur dengan kebejatan moralnya, dengan kedurhakaannya, dengan kejahatannya, menjadi sampah di masyarakat, sudah terkenal. Tetapi ternyata di akhir kehidupannya pintu hatinya terketuk oleh hidayah. Hidayah masuk ke dalam jiwanya, dia memperbaiki diri sehingga puluhan tahun di dalam kebejatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kedurhakaan kepada Allah, dalam amalan-amalan yang buruk,
terhapus dengan taubatan nasuha di akhir kehidupannya, la yamalu bi amali ahlil jannah fayadhuluha, maka dia pun masuk surga. Ini memberikan sebuah poin bahwa jangan sampai kita menjudge orang, melabeling orang, ini orang jahat, kamu akan masuk neraka. Jadi seolah-olah pintu surga dan neraka itu kita yang megang. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana ending dari kehidupan kita. Bisa jadi kita yang merasa paling baik, merasa paling soleh, nggak menjamin akhir dari kehidupan kita baik. Dan tidak menjamin orang yang kita labeling negatif, orang yang tidak taat kepada agama, itu ternyata bisa jadi di akhir kehidupannya Allah memberikan hidayah, siapa yang tahu. Inilah poin penting yang sangat berharga yang memperkuat pentingnya kita untuk memurnikan hati kita, menancapkan akar keikhlasan ke dalam relung-relung jiwa kita. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.